Lebanon. Serangan Iran terhadap Israel dipuji oleh Hizbullah Lebanon yang menggambarkannya sebagai keputusan yang berani. Hizbullah yang mendukung Iran mengatakan bahwa sebuah pernyataan bahwa Iran telah menggunakan hak-hak hukumnya meskipun ada ancaman intimidasi dan tekanan. Malaysia. Dengan mengebom konsulat Iran pada 1 April, PM Malaysia Anwar Ibrahim menggambarkan serangan Iran sebagai konsekuensi dari pemerintah Israel yang melanggar hukum internasional. Menurut Malay Mail, harian lokal berbahasa Inggris, kekerasan yang terjadi di kawasan itu tidak baik bagi perekonomian dan perdamaian dunia. Pakistan. Kementerian Luar Negeri Pakistan berkata, perkembangan saat ini menunjukkan konsekuensi dari gagalnya diplomasi. Pemerintah juga menyatakan bahwa hal ini menunjukkan konsekuensi buruk jika Dewan Keamanan PBB tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pakistan telah berulang kali menekankan betapa pentingnya gencatan senjata di Gaza dan penghentian permusuhan di wilayah tersebut. Dia menutup dengan mengatakan, saat ini sangat penting untuk menstabilkan situasi dan memulihkan perdamaian. Kami meminta semua pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin. Qatar. Negara Teluk meminta semua pihak untuk menghentikan eskalasi dan sepenuhnya menahan diri. Kementerian Luar Negeri Qatar mengungkapkan keprihatinan mendalamnya terhadap perkembangan di kawasan. Dalam sebuah pernyataan, semua pihak untuk menghentikan eskalasi, meningkatkan ketenangan dan menahan diri secara maksimal, kata pernyataan tersebut. Menurut laporan tersebut, komunitas internasional harus segera mengambil tindakan untuk meredakan ketegangan dan meredakan situasi di kawasan. Rusia. Rusia menyatakan bahwa mereka sangat prihatin dengan serangan yang dilakukan Iran terhadap Israel dan meminta semua orang untuk tetap diam. Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan pernyataan mengenai serangan Iran, mengatakan kami menyampaikan keprihatinan ekstrim kami atas eskalasi berbahaya lainnya di kawasan ini. Kami menyerukan semua pihak yang terlibat untuk menahan diri. Kementerian tersebut mengatakan kami telah berulang kali memperingatkan bahwa banyaknya krisis yang belum terselesaikan di Timur Tengah, terutama di zona konflik Palestina-Israel, yang seringkali dipicu oleh provokasi yang tidak bertanggung jawab akan meningkatkan ketegangan. Suriah. Menurut kantor berita negara sana, Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad mengatakan kepada rekannya dari Iran melalui panggilan telepon bahwa respon Iran adalah hak yang sah untuk membela diri. Turki. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan kepada rekannya dari Iran melalui panggilan telepon pada hari Minggu bahwa Turki tidak ingin ada ketegangan lebih lanjut di wilayah tersebut setelah serangan pesawat berawak dan rudal Iran terhadap Israel, seperti dilaporkan Reuters. Menurut sumber diplomatik, Fidan menghubungi Perdana Menteri Inggris Cameron melalui telepon, menambahkan bahwa kedua pejabat sepakat bahwa kawasan tersebut tidak boleh mengalami eskalasi lebih lanjut menurut Anadolu Agency. Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky mengutuk serangan rudal dan pesawat berawak Iran dan meminta upaya untuk mencegah konflik Timur Tengah berkembang lebih lanjut. Di X, dia menulis, tindakan Iran mengancam seluruh kawasan dan dunia, sama seperti tindakan Rusia yang mengancam konflik yang lebih besar, dan kolaborasi nyata antara kedua rezim dalam penyebaran teror harus mendapat tanggapan yang tegas dan bersatu dari dunia. Yaman. Pada hari Minggu, gerakan bersenjata Houthi di Yaman menyatakan bahwa serangan Iran terhadap Israel adalah tindakan yang sah. Mereka menanggapi dugaan serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April. Seorang juru bicara Houthi menyatakan bahwa sejak 7 Oktober, kelompok Yaman telah berperang secara langsung dengan Israel. Mereka menyerang pelabuhan Eilat yang terletak di Israel Selatan dengan rudal dan drone, serta menghentikan kapal Israel melalui Laut Merah. Jordania. PM Bishar Kasyafneh menyatakan bahwa setiap eskalasi di wilayah tersebut akan mengarah pada jalan berbahaya dan meminta semua pihak untuk menghentikannya. Dalam sambutannya kepada kabinet, Kasyafneh menyatakan bahwa angkatan bersenjata negara itu akan menghadapi segala upaya untuk membahayakan keamanan kerajaan.